Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sehat, Pak. Udah sarapan kan? Sudah, Pak. Pak. Ada yang belum sarapan? Sudah, Pak. Oh, sudah semua ya? Iya, Sudah. Pak. Sudah. Oke ya. Karena untuk memulai pembelajaran yang baik harus dimulai dari tubuh yang kuat. Sehat. 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 Iya kan? Kuat. Iya, Pak. Oke ya. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran. Tapi sebelum kita belajar, alangkah lebih baik jika kita berdoa, ya. Coba Bapak mintakan kepada Yeni Deswita pimpin doanya. Iya, Pak. Ayo kita sebelum belajar berdoa dulu ya, teman-teman. Berdoa mulai. Selesai. Oke ya. Kenapa kita harus berdoa? Ya. Karena kita memohon kepada Allah agar kiranya pembelajaran yang kita laksanakan ini bisa berjalan dengan Baik, lancar. Iya, lancar. Kemudian itu juga bentuk rasa syukur kita bahwa kita sudah diberikan oleh Allah kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita bisa berada bersama-sama di kelas ini untuk memulai pelajaran. Ya. Iya, Pak. Sekarang kita sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, dipimpin oleh temannya ya. Sekarang Bapak minta Siti Fatimah dipimpin ya. Baik, Pak. Ayo teman-teman, kita menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa. Oke ya, bagus. Selesai. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi ini agar kalian mengetahui ya apa saja bagian-bagian pada tubuh hewan dan juga kalian bisa mengidentifikasi apa saja fungsinya. Jadi kalau sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus memulainya dengan sikap disiplin. Karena disiplin itu kunci dari keberhasilan. Bagus, Hesrin ya. Jadi kalau ibaratkan kita mau masuk ke rumah, kita harus punya kunci, ya kan? Kalau nggak punya kunci, kita nggak bisa masuk. Iya, Begitu Pak. juga kalau kita akan memulai pembelajaran, kuncinya disiplin. Jadi Bapak mau sekarang coba semuanya disiplin, duduk dengan rapi, ya, supaya kita bisa memulai pembelajaran dengan baik. Palia, coba duduknya. Dibagusi ya Palia duduknya. Iya, Pak. Ada banyak hewan di sekitar tempat tinggal kita. Ya, kita nggak usah jauh-jauh sampai ke kebun binatang, ya kan? Nggak usah. Cukup di sekitar tempat tinggal kita sudah bisa menemukan banyak apa? Banyak hewan. Begitu kita buka pintu, kita sudah bisa melihat hewan. Ayam, ya. Bagus, Yeni. Belum Bapak tanya, dia sudah tahu, ya kan? Nah, beri tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat Yeni. Jadi, ya, pernah nggak ketika kalian melihat hewan tadi, kalian mengamati bagian-bagian tubuh hewan tadi? Pernah. Nah, Nah, ya? Pak. Nah, ada ekornya, Pak. Ada kakinya. Iya, bagus. Sayap, Mulutnya. Iya. Ya, ada ada matanya. kepala, ada mata, ya kan? Iya. Kemudian ada badan, kaki. Iya. Seperti itu ya. Iya, Pak. Jadi bagian-bagian tubuh hewan tadi itu menyesuaikan dengan di mana dia tinggal. Di mana dia tinggal dan apa mangsa yang dia makan. Contoh, ya kan? Ayam. Dia tinggal di mana? Di darat. Pastinya kalau dia tinggal di daratan dia punya apa? Kaki. Untuk berjalan, Pak. Ya, beda dengan
ikan yang tinggal di air, dia nggak punya kaki. Nah, dia Ya, menggunakan apa untuk Sirip. bergerak? Sirip. Sirip. Jadi untuk lebih memahami pembelajaran yang akan Bapak sampaikan, bisa dilihat ke arah tayangan yang akan Bapak tunjukkan ini. Coba semuanya perhatikan. Nah, di sini kalian bisa melihat apa saja di situ hewannya. Kucing. Ada kucing, ada burung, Ada Ada burung. Ada Ada yang Ayam ini ya, Ikan, ini kawan. ayam. Anak Angsa, ayam Pak, ya. Anak ayam. ada anak ayam, Yang terakhir, ada Ada ikan. Ikan. oke kita baik, Pak. ya, oke kita perhatikan ya. Kita mulai dari gambar yang pertama. Gambar Kucing. 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 Gambar kucing. Iya, Pak. Kucing memiliki bagian-bagian tubuh. Dimulai dari apa aja? Pertama, Ada telinganya, ada Hidung. telinga, Ada kaki. mata, Ada ekor. hidung, mulut, Ada ya, bulu. bulu, Ada ekor. Nah, ada ekor. Nah, ya, bagus. Rambutnya. Rambut itu. Iya, bagus. Jadi setiap bagian dari tubuh kucing tadi memiliki fungsi yang berbeda. Ayo, Bapak tanya siapa yang bisa, angkat tangan, ya. Yang bisa menyebutkan fungsi dari mata. Saya, Pak. Pak. Nah, Yeni, lihat. Yeni duluan tadi, Yeni. Apa itu Yeni? Mata untuk melihat, Pak. Ya, bagus. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Selanjutnya, hidung. Siapa yang bisa menyebutkan apa fungsi hidung? Bernafas, Pak. Iya, bernafas. Ya, bagus. Kemudian, coba tunjuk tangan dulu ya, jangan berebutan. Biar lebih disiplin, ya. Mulut, siapa yang bisa? Usai Ya, Rosnila. Apa fungsi untuk mulut? makan, Pak, untuk Ya, makan. bagus, makan. Kemudian, kaki, siapa yang bisa sebutkan? Saya Pak. Pera, ini pera yang paling manis. Jalan. Untuk berjalan, ya. Iya. Nah, ini rambut. Siapa yang bisa menyebutkan fungsi rambut? Saya lagi, Pak. Mana? Siapa ini? Oh iya, Saya Yeni. Fungsi apa Melindungi ini? tubuh. Melindungi tubuh, Pak. Iya, melindungi tubuh dari panas, dari hujan, ya kan, dari dingin, seperti itu kan? Iya. Seperti baju pada manusia kan? Kalau Iya, kita Pak. nggak pakai baju, seperti lagu panas kepanasan, dingin, ya hujan kedinginan, gitu kan? Ya, oke ya. Kalau ekor, siapa yang tahu fungsi ekor? Nah ini, ayo, siapa yang tahu? Saya Pak. Ya, Saya Pak. ya siapa manornya? Oh, nih, Dewi, yang paling kecil. Iya, ya, oke. Apa itu Dewi? Untuk keseimbangan Pak. Untuk keseimbangan, iya. Makanya kalau kucing jatuh dari lantai 2, lantai 3, dia nggak mengalami kecelakaan. Beda sama kita. Kita jatuh langsung ya kan dibawa ke rumah sakit. Beda sama kucing. Kucing karena punya ekor untuk menjaga keseimbangan. Iya kan? Iya, Nah, Pak. Dek. Oke. Seperti Bapak bilang tadi, ada hewan yang memiliki kesamaan pada bagian tubuhnya. Ada juga hewan yang tidak memiliki kesamaan pada bagian tubuhnya. Seperti contoh antara ayam dan burung. Sama-sama memiliki Bulu. bulu dan sama-sama memiliki kaki. Gitu ya? Ya kan? Iya. 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 Sama-sama miliki sayap, Pak. Sama-sama memiliki sayap, tapi Yang fungsinya satu tidak. bisa terbang, yang satu enggak. Iya, bagus ya nih. Ini yang paling pintar ini ya. Iya, Tapi sudah berbeda fungsi. Kalau pada burung, sayap digunakan untuk Terbang. Terbang. beda dengan ayam. Kalau pada ayam, fungsi sayap digunakan, siapa yang tahu? Untuk apa? Terbang juga Pak. Enggak, Melindungi anaknya dari elang. Kali, Pak. kurang tepat. Ayo, siapa yang lebih tepat lagi? Untuk kapak-kapak gitu ya, Pak ya. Oh, enggak lah. Masa untuk aksesoris? Melindungi anaknya dari elang, Pak, Ayo. supaya nggak dimakan elang. Lebih tepatnya kalau kepak pada sayap ya, kalau sayap
pada ayam, Ayam. fungsinya untuk menjaga keseimbangan ketika dia berjalan. Seperti tangan pada manusia. Manusia makanya kalau ketika manusia berjalan dia kan menggerakkan tangan ke kanan dan ke kiri tanpa kita sadari. Kenapa seperti itu? Karena otomatis otak kita memproses tangan bergerak seperti itu supaya keseimbangan berjalan kita baik seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, bisa ya. Seperti juga halnya seperti Bapak bilang tadi, fungsi bagian tubuh pada hewan itu memiliki perbedaan. Ini Bapak geser ya. Pada hewan ikan, bisa lihat? Bisa, Pak. Ya. Ikan memiliki bagian tubuh yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Apa bagian tubuh pada ikan yang tidak dimiliki hewan lain? Sirip, Pak. Sirip, ya kan? Karena ikan hidupnya di Air. air. Ikan itu hidupnya di air, jadi dia tidak menggunakan kaki untuk berjalan. Karena dia hidup di air, dia menggunakan sirip, namanya sirip dada. Itu fungsinya sirip dada sebagai alat gerak menggantikan kaki. Selain sirip dada, juga dia punya sirip punggung. Ya kan? Apa gunanya sirip punggung? Ada yang tahu? Angkat tangan dulu. Untuk arah jalannya kali ya, Pak ya? Siapa yang tahu angkat tangan? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Oke, kalau tidak tahu Pak jelaskan. Sirip punggung gunanya untuk menstabilkan ikan ketika dia sedang bergerak. Kalau enggak, oleng ke kiri, oleng ke kanan, ya kan? Seperti itu. Ya, seperti yang dicontohkan Yeni Deswita kan? Oleng ke kiri, oleng ke kanan. Ya. Kemudian ekor ya. Ekor pada ikan berbeda dengan ekor pada kucing. Kalau ekor pada ikan dia seperti itu bentuknya. Ya. Jadi kalau pada ikan, fungsi ekor itu mirip seperti kemudi pada kendaraan. Pernah naik sepeda? Pernah, Pak. Pernah. Oke. Ketika kita naik sepeda, maka kita menggunakan kemudi untuk apa coba? Untuk mengarahkan. Iya, untuk mengarahkan kendaraan kita ke kiri atau ke kanan. Begitu juga ekor pada ikan. Fungsinya untuk mengarahkan ikan tadi kemana arah ikan tadi mau pergi. Ke kiri atau ke kanan itu difungsikan oleh ekor. Paham ya? Paham, Pak? Paham, oke ya? Oke, coba sekarang kalian bentuk dulu kelompok ya. Kelompok yang sudah Bapak bagikan semalam, masih ingat kan? Masih. Ada ya. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Coba sekarang kalian rapatkan bangkunya. Bapak akan memberikan LKPD ya. Ini kalian kerjakan dengan teman sekelompok ya. Perhatikan. Nah, ini Bapak berikan LKPD-nya. Sudah bisa ada nampak? Belum? Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Area. Ya. Sudah bisa terlihat? Udah, Pak, udah. Udah ya. Nah, coba sekarang gambar yang Bapak berikan ini ya. Kerjakan dengan teman sekelompoknya. Jadi tugas kalian seperti ini. Di dalam sudah Bapak berikan tabel kan? Sudah dapat tabelnya? Ya. Jadi di dalam tabel itu kalian tuliskan apa saja fungsi dari bagian-bagian tubuh pada hewan ini. Ya, seperti contohnya pada lembu kelompok 1, kelompok A Bapak berikan lembu, kelompok B Bapak berikan bebek, kelompok C Bapak berikan gambar kelinci. Ya. Jadi nanti kalian tuliskan apa saja fungsi dari bagian-bagian tubuh hewan tersebut ya. Bisa ya? Oke. Oke, sudah selesai? Selesai. Oke, bisa dipresentasikan ke depan?
Bisa. Pak. Kelompok yang A maju duluan, kelompok A. Ya, Pak. Ya, maju dipimpin. Ketuanya Aupa, coba dipimpin. Pak. Ya, coba yang lain bagaimana tanggapannya mengenai presentasi kelompok A? Bagus, Pak. Bagus. Bagus ya. Nah, beri tepuk tangan dulu, beri tepuk tangan. Oke ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Ini Bapak coba perhatikan. Jadi kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Anggota Iya, tubuh Pak. hewan dan fungsinya. Fungsinya masing-masing, Pak. Iya, bagus Aupa. Ya, murid Bapak yang paling manis ya. Punya bagian fungsinya masing-masing. Oke ya. Udah sampai di sini. Coba nanti Bapak berikan PR ya. Dikerjakan di rumah. Boleh minta bantuan sama orang tua ya. Ya, Pak. Jadi ini Bapak harapkan besok sudah siap. Bisa ya? Iya, Pak. Oke. Coba Rosnilawati, sebelum kita pulang lebih bagus ada baiknya kita berdoa ya. Rosnilawati coba pimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke ya, sampai di sini pembelajaran kita. Jadi Bapak harapkan nanti setelah pulang langsung pulang ke rumah. Jangan lupa belajar ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.